Sahabat Jari Pelawi Chess, ini saya serius banget teman-teman. Jika kalian bermain dengan buah putih, lakukanlah pembukaan Evan Gambit. 3 contoh ini saya akan berikan kepada kalian. Paul Murphy berhadapan dengan Thomas, Alonso, dan Jean. Langkah pembukaannya saya akan detail menganalisanya teman-teman. Pembukaan Evan Gambit. Jika kalian memegang buah putih, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama saat berhadapan dengan Thomas Ings Hampton tahun 1858. Pion E4. Hitam pion E5. Putih kuda F3. Lalu hitam kuda C6. Perhatikan teman-teman, gajah ditempatkan ke C4 dan hitam mengeluarkan gajah ke C5. Ini langkah rumusan teman-teman. Setelah pion B4, maka di sini pilihan bagi hitam banyak yang bisa dilakukan. Tapi setelah dia pukul pion dengan gajah secara gratis, naikkan pion C 1 langkah dan gajah mundur ke C5. Lakukan rokade sayap raja. Langkah selanjutnya, Thomas Ings, pion D6, dan Paul Murphy, lihat, menaikkan pion D4 mengancam gajah. Pion tersebut dipukul, langsung saja pukul kembali dengan pion. Gajah mundur ke B6, ini saatnya teman-teman. Langkah rumusan Evan Gambit, kuda ke C3. Dan di sini balasan dari hitam, banyak sekali kita temukan langkah-langkah blunder. Ini dia menempatkan kuda ke F6. Teman-teman perhatikan. Di sini ada peluang pion yang bisa dinaikkan ke E5. Seharusnya hitam melakukan langkah kuda A5 mengancam gajah. Setelah gajah mundur, baru kuda ke E7. Ini balasan yang benar seharusnya teman-teman dari pembukaan Evan Gambit. Tapi di sini Thomas Ings mempunyai ide lain, menempatkan kuda ke F6. Langsung saja teman-teman, Paul Murphy pion E5 mengancam kuda. Dan apabila pion tersebut dipukul dengan pion, inilah yang akan terjadi. Gajah tempatkan ke A3, diagonal tidak akan bisa raja hitam untuk rokade. Kita kembali teman-teman. Di sini hitam tidak memukul pion, tetapi menaikkan pion mengancam gajah. Jelas, pion akan pukul kuda. Pion pukul gajah, pukul kembali pionnya dan mengancam benteng. Benteng bergeser ke G8. Langkah selanjutnya teman-teman, tempatkan benteng dan skak. Bila ditutup dengan gajah, naikkan pion 1 langkah. Putih akan mudah menang untuk ke depannya. Kita kembali ke partai asli. Di sini Thomas Ings Hampton tidak menaikkan pion. Setelah putih pion E5, dia memukul pion tersebut teman-teman. Apa langkah putih ataupun Paul Murphy dengan keadaan seperti ini? Penempatan gajah ke A3. Ini yang membuat raja tidak bisa rokade. Gajah ke G4. Itu langkah yang dilakukan oleh Thomas. Tapi kita berandai apabila pion pukul pion teman-teman, mengancam kuda, benteng tempatkan ke E1. Apabila ditutup dengan gajah, langsung diancam kembali oleh kuda di G5. Kuda menutup agar tidak terjadi open skak. Di sini putih pukul gajah dengan gajah. Gajah dipukul dengan pion, pion dipukul dengan kuda dan mengancam menteri. Jelas unggul karena kuda akan memakan pion di G7. Dapat teman-teman pelajarannya? Oke, kita lanjut ke partai aslinya. Dengan kondisi seperti ini, pion tidak pukul pion, melainkan gajah keluar ke G4 mengancam kuda. Lalu menteri ditempatkan ke B3 oleh Paul Murphy. Hitam, gajah ke H5, melindungi pion. Setelah Paul Murphy memukul pion, lihat, jalur D akan ditempatkan oleh benteng nantinya ke D1. Kuda bergeser ke G4,
benteng mengancam menteri. Menteri bergeser ke C8. Langkah berikutnya, pion E6 mengajak pertukaran. Di sini Thomas mengabaikannya, menaikkan pion ke F6. Berikutnya, menteri naik ke B5 mengancam gajah. Gajah mundur ke G6. Langkah selanjutnya, gajah ditempatkan untuk mengancam kuda. Dan di sini Thomas Inge Hampton menyerah, teman-teman. Apabila ini dilanjutkan seperti ini, pion mengancam menteri, jelas. Gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Menteri mukul pion dan skak. Harus ditutup dengan menteri. Tidak ada langkah lagi, teman-teman. Lalu skakmat. Luar biasa Paul Murphy di langkah atau pertandingan yang pertama ini saat melawan Thomas. Pelajaran pentingnya sudah dapat, teman-teman. Kita masuk ke pertandingan yang kedua. Langkah yang sama, pembukaan Evan Gambit pada saat melawan Alonzo Murphy, ayah kandungnya dari Paul Murphy. Tahun 1849. Kita lihat. Putih pion E4 dan hitam pion E5. Setelah kuda ke F3, hitam kuda ke C6. Langkah selanjutnya, ini langkah rumusan, teman-teman. Gajah ke C4 dan hitam gajah ke C5. Pembukaan Evan Gambit terjadi di papan. Pion B4 mengancam gajah dan di sini hitam memukulnya, teman-teman. Lalu Paul Murphy menaikkan pion C1 langkah mengancam gajah. Gajah dipukul mundur ke C5. Langkah berikutnya Paul Murphy. Pion D4 mengancam gajah. Terjadi pemukulan pion dan jelas. Pukul pion tersebut dengan pion. Mengancam gajah, gajah mundur ke B6. Sudah masuk perangkap Evan Gambit. Apa selanjutnya langkah putih? Rokade sayap raja tentunya. Mengamankan raja terlebih dahulu. Setelah hitam mengancam gajah, langkahnya harus ditempatkan ke D3. Hitam pion D5. Seharusnya, teman-teman, kita kembali. Di sini langkah terbaik adalah pion D6 karena gajah hitam, gajah petak hitam yang dimiliki oleh putih akan ditempatkan ke A3. Itu langkah Evan Gambit yang membuat nanti diagonal agar raja hitam tidak bisa rokade, atau kuda ke E7. Ini langkah bendungan dari gajah hitam yang nanti akan ditempatkan ke A3. Tetapi di sini Alonzo menaikkan pion ke D5, sangat mulus keinginan Paul Murphy. Setelah terjadi pertukaran pion, menteri memukul pion. Lihat, gajah ditempatkan ke A3, membuat raja hitam tidak bisa rokade. Berikutnya, Alonzo Murphy mengeluarkan gajah, menutup rajanya sendiri. Dan di sini, kuda ditempatkan mengancam menteri, menteri mundur ke D7. Langkah berikutnya, pion D5 mengancam gajah. Pion tersebut dipukul dan langsung gajah dipukul oleh kuda dan kuda dipukul oleh menteri. Apa langkah Paul Murphy berikutnya, teman-teman? Yaps, benar sekali. Benteng ke E1 dan skak. Di sini Alonzo Murphy menyerah. Tidak ada yang bisa lagi menjaga posisi raja untuk aman. Kuda melindungi, langsung pukul dengan benteng. Jelas putih akan menang, dilanjutkan ke depannya. Dan apabila kalian berpikir raja bergeser ke D8, maka inilah yang akan terjadi. Yaps, gajah ke E4 mengancam menteri. Menteri memukul menteri dan menteri dipukul oleh benteng skak. Raja bergeser, lalu gajah tempatkan ke F5 dan skak. Raja harus bergeser kembali. Pilih saja, teman-teman, benteng D atau benteng E yang membunuh raja hitam. Kalian tinggal pilih. Skakmat. Dapat pelajaran pentingnya, teman-teman. Kita masuk ke pertandingan yang ketiga. Sama, Evan Gambit diperlihatkan di papan. Paul Murphy memegang buah putih. Lawan Jean Adolphe. Tahun 1858. Perhatikan, ini lebih kejam dari yang pertama dan yang kedua. Langkah rumusan, pion E4, hitam, pion E5. Putih, kuda ke F3. Pelajari, teman-teman. Kalian akan pintar dan kalian akan menang jika mempelajari 3 pertandingan ini. Ini langkah rumusan yang dilakukan oleh Evan Gambit. Gajah C4, lalu hitam gajah C5. Berikutnya pion B4, ancam gajah.
Selanjutnya di sini gajah memukul pion. Berikutnya, pion C3 mengancam gajah dan gajah mundur ke A5. Polmurpi, pion D4 mengajak pertukaran pion. Di sini, hitam menaikkan kuda ke F6. Lagi-lagi teman-teman, tidak menjaga diagonal hitam. Di sini mengancam pion E4. Dia tidak sadari, langkah penting itu sebenarnya pion D6 karena melindungi untuk diagonal, nanti gajah petak hitam yang dimiliki oleh putih tidak bisa mengancam raja untuk melakukan rokade sayap raja ya. Dan di sini Jian menaikkan kuda, lalu jelas di sini posisinya seperti ini teman-teman. Gajah mengancam menteri dan pion menutup. Pion pukul pion dan kuda pukul pion. Sama saja teman-teman, jika berandai pun pion pukul pion, tetap saja gajah akan mundur ke H4 mengambil diagonal. Tetap mengancam posisi menteri. Tetapi di sini Jean Adolf tidak memukulnya dengan pion, tetapi memukulnya dengan kuda, semakin parah. Langkah berikutnya Polmurpi menaikkan pion ke E5 mengancam kuda. Hitam mengancam gajah dengan pion. Terjadi pukul kuda dengan pion, lalu pukul gajah dengan pion. Pion pukul pion mengancam benteng. Jelas benteng tidak punya pelarian kemanapun di jalur 8. Menteri ditempatkan ke E7, tetap ditutup dengan menteri ke E2. Apa langkah selanjutnya? Memukul menteri dengan menteri dan menteri dipukul oleh raja. Tidak bisa benteng kemana-mana teman-teman. Apabila dia melarikan diri, maka inilah yang akan terjadi. Yaps, luar biasa langkah Polmurpi teman-teman. Jens Adolf menjadi korbannya. Raja bergeser, lihat kematian Raja Hitam sangat tragis. Digiring untuk ke B6. Tetap digiring teman-teman, tidak ada yang bisa menolong perwiranya. Sampailah dia di tempat B6. Kematian terakhir. Luar biasa teman-teman. Analisis saya sudah lakukan sesederhana mungkin. Kalian pasti mendapatkan ilmunya. Dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Ucapan terima kasih dari kalian. Dari kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.